البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Sekarang kita memasuki permasalahan yang ke-119 yang insyaallah taala 3 pertemuan lagi atau 4 pertemuan lagi kita akan selesaikan kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah ini. Walhamdulillah, na'am barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih, al-mas'alatu tasi'ata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-119. Mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilm. Yaitu sikap atau perbuatan orang-orang jahiliyah adalah permusuhannya mereka atau mereka memusuhi terhadap perkara yang mereka sendiri tidak memiliki ilmu. Jadi mereka itu suka bermusuhan. Dan juga mereka itu suka berdebat pada perkara yang mereka sendiri tidak punya ilmunya. Itu maksudnya, barakallahu fikum. Mukhasamatuhum ay mujadalatuhum. Jadi perdebatan mereka atau mereka mengujar kebencian pada perkara yang justru mereka tidak memiliki ilmunya. Allahu musta'an, itu merupakan termasuk perilaku jahiliyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, ay anna ahlal jahiliyati yujadiluna wa yukhasimuna fima laysa lahum bihi ilm. Maksudnya bahwasannya orang-orang jahiliyah mereka itu berdebat dan juga mereka saling bermusuhan atau memusuhi pada perkara yang tidak memiliki ilmu, pada perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya. Wal wajib, padahal yang wajib adalah annal insana la yujadilu illa bi'ilm. Bahwasanya manusia itu hendaknya tidaklah berdebat kecuali dengan ilmu. Karena perdebatan sangat berbahaya sekali, barakallahu fikum, yang bisa menghantarkan pelakunya manakala tidak mapan ilmunya dan tidak memiliki argumen atau hujjah yang kuat. Dikhawatirkan orang yang semula berada di atas al-haq, berada di atas jalan yang benar, akhirnya berbalik arah, merasa ragu terhadap dirinya, merasa ragu terhadap keberadaannya. Wal'iyadzubillah, datang dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kami ulang-ulang, barakallahu fikum, hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Tidaklah sekelompok kaum mereka tersesat yang semula mereka berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya karena mereka didatangi pintu perdebatan. Na'am barakallahu fikum. Pintu perdebatan yang mendatangi mereka, akhirnya mereka berdebat tanpa didasari oleh ilmu dan tanpa adanya ilmu yang mapan, sehingga membuat mereka berbalik arah dan merasa ragu terhadap keberadaan mereka yang semula berada di atas petunjuk. Allahul musta'an. Kita lanjutkan, amma ma la ya'lamuhu, adapun orang yang dia tidak memiliki ilmunya atau tidak berilmu, fa innahu yasqutu anhu, maksudnya dia lebih baik diam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka mendustai terhadap apa yang ilmu mereka atau terhadap apa yang mereka tidak meliputi ilmunya. Dalam artian mereka tidak memiliki ilmunya. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan tatkala telah datang atau tatkala datang kepada mereka ta'wiluh, ta'wil ini maksudnya adalah apa? Hakikatus syai'. Yakni hakikatahu allati ya'ulu ilaiha, yaitu hakikat sebuah perkara yang seseorang atau dia kembali kepadanya. Itu maksudnya. Wa barakallahu fikum. Jadi mereka sebelum memiliki ilmu, sebelum datang padanya ilmu, mereka justru malah mendustakan. Allahul musta'an. Sehingga ta'wil di sini maknanya bukan tafsir, bukan juga tahrif, tapi maknanya adalah hakikatus syai', hakikat sebuah perkara. Wa hadza yatadammanu nahiyatain. Hal ini terkandung padanya 2 sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama,
annal insana la yadkhulu fi ma la ya'lam. Hendaknya manusia itu tidak masuk pada perkara yang dia tidak mengetahuinya. Wala yunkiru ma la ya'lam, dan hendaknya dia tidak mengingkari perkara yang dia tidak mengetahuinya. Hendaknya dia juga tidak mengingkari perkara yang dia tidak memiliki ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia dalam artian dia tidak tahu urusannya, tidak tahu perkaranya, itu lebih baik diam. Bal yaqul Allahu a'lam, bahkan hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Allah zat yang lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih tahu. Wa lihada yaqulullahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Naam, menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat luas. Jadi kita pun juga sama diperintahkan untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa-doa yang sering kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat yang kita minta. Fal insanu la yadda'i annahu ahata bil ilm. Naam. Maka hendaknya manusia tidak mengaku-ngaku dirinya sudah meliputi, sudah menguasai semua ilmu. Bal yataqasaru, bahkan hendaknya dia merasa kurang. Karena seseorang ketika merasa kurang ilmunya, dia akan termotivasi atau akan terdorong untuk memiliki ilmu yang banyak dan ingin mencari ilmu. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia merasa cukup, merasa cukup punya ilmu, merasa cukup tidak mau belajar lagi, ilmunya sudah banyak dan semisalnya, ini membuat seseorang itu tidak semangat dalam mencari ilmu. Wa ya'rifu qadra nafsihi, dan hendaknya seorang itu mengetahui kadar dirinya. Walau kana indahu ilmun katsir, walaupun dia punya ilmu yang banyak. Barakallahu fikum. Kenapa? Walau kana indahu ilmun katsirun fama khafiya alaihi aktsar. Walaupun dia sudah memiliki ilmu yang banyak, namun yang tersembunyi darinya, dalam artian ilmu yang belum dia ketahui itu lebih banyak lagi. Benar ataukah tidak seperti ini? Naam. Sekarang kita atau kalian semuanya, atau bahkan ahlus sunnah wal jamaah yang sudah belajar atau sudah mengajar, itu ilmu yang dia ketahui, itu ada saja, cuman yang belum dia ketahui lebih banyak. Barakallahu fikum. Sehingga terdorong untuk seorang itu terkadang melakukan muthala'ah, yang sudah mengajar melakukan muthala'ah, menengok kembali, merujuk kembali, mungkin keliru pemahamannya atau mungkin keliru penukilannya, seperti itu. Karena yang namanya guru atau pengajar, ustadz ataupun ustadzah misalkan ya, ataupun syekh dan semisalnya, itu bukan berarti maksum. Kesalahan pasti ada. Barakallahu fikum, pasti ada apa? Ada. Barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Karena yang namanya manusia itu tidak maksum dari kesalahan. Kekurangan pasti ada. Oleh karena itu yang kekurangan tersebut yang ada dibenahi. Barakallahu fikum, disempurnakan sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Yang kekurangan jangan, barakallahu fikum hafizakumullah, justru dijauhkan, dalam artian yang merasa kurang jangan malas-malasan, namun hendaknya dia semangat untuk menambal kekurangan tersebut. Jadi misalkan seorang dai atau seorang ustadz kok keliru dalam menyampaikan, itu bukan perkara yang selama dia tidak menyengaja, dan juga barakallahu fikum, karena kekeliruan yang ada itu wajar saja ya. Jangan sampai jadikan bahan pembicaraan, wah ustadz ini sering keliru, ustadz ini ilmunya enggak mapan misalnya. Namun kalau bisa sampaikan kepada ustadznya, ustadz ini yang benar seperti ini. Dan ustadznya hendaknya segera menerima, dalam artian kalau itu kebenaran segera tarajuk, dan jangan menyombongkan diri karena sudah ustadz akhirnya tidak mau dinasihati, itu jangan, itu keliru. Barakallahu fikum. Karena manusia itu tempat apa? Kekurangan, dalam artian al-insan sumya insanan, seseorang itu dinamakan dengan insan likasrati nisyanih, karena banyaknya lupa yang ada pada insan tersebut. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Percaya ataukah tidak percaya? Barakallahu fikum, bisa dibuktikan dan bisa dilihat. Kita sekarang misalkan ya sudah belajar bertahun-tahun, atau kalian atau semuanya 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, itu masih saja ada orang yang lebih pintar daripada dia. Terkadang faktor karena lamanya dia belajar, atau bahkan dia belajarnya belum lama, cuman dia kecerdasan, diberikan kelebihan berupa kecerdasan, sehingga terkadang dia nampaknya lebih berilmu daripada orang tadi itu yang sudah puluhan tahun belajar tadi. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya tidak boleh sombong. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit.
Jadi ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu baru sedikit. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus memiliki motivasi, dorongan, memotivasi diri kita, memberikan dorongan pada diri kita untuk semangat dalam mencari ilmu, menimba ilmu, serta mengamalkannya dan mendakwahkannya. Na'am, barakallahu fikum. Na'am. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Hatta yantahiyal ilmu ilallah subhanahu wa ta'ala, hingga ilmu itu habis dan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengangkat ilmu semuanya. Nah, barakallahu fikum. Tapi dengan cara apa? Nah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tanzi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Itu caranya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu sekali cabutan dari dada-dada manusia. Nah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan memwafatkannya para ulama. Biqabdil ulama. Dengan diwafatkannya para ulama, ilmu itu akan hilang. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu harus berhati-hati, barakallahu fikum. Berhati-hati. Karena kalau sudah tidak ada ulama lagi, yang ada adalah orang-orang juhala. Orang-orang juhal. Nah, barakallahu fikum. Yang justru mereka bergaya sok berilmu. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Fasu'ilu fa'aftau bi'ra ilmin. Fadallu wa adallu. Mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Allahul musta'an. Naam. Sisi yang kedua, an-nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, annahu la yunkiru syai' alladhi ya'lamuhu ghairuh. Nah, hendaknya dia tidak mengingkar sesuatu yang orang lain itu mengetahuinya, karena mungkin dia tidak tahu permasalahan tapi orang lain tahu. Nah, itu perkara yang tidak bisa dipungkiri ya. Karena ilmu kita terbatas. Terkadang kita tidak tahu sebuah permasalahan, ternyata yang lain tahu. Atau terkadang kita mengetahui permasalahan tapi keliru pengetahuannya. Na'am, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Fa idza kana 'inda ghairika ilmun khafiyya 'alaik, maka apabila ada pada orang lain selainmu memiliki ilmu yang engkau tidak memilikinya atau yang tersembunyi darimu, dalam artian yang engkau tidak memiliki ilmunya tapi orang lain memilikinya, fala tungkir ma 'inda ghairik, maka jangan sekali-kali engkau mengingkari keberadaan ilmu itu pada yang selainmu. Dalam artian, barakallahu fikum hafizakumullah, bisa jadi orang lain punya ilmu. Ilmu yang engkau tidak miliki itu bisa jadi orang lain memilikinya. Jangan sampai engkau ingkari. Fama ahadun minal bashari u'tiyal ilma kullah. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan manusia ini yang diberikan ilmu seluruhnya. Enggak ada, barakallahu fikum. Na'am. Walihada yaqulul ulama hadhil ibarah allati yukarrirunaha daiman. Oleh karena ini, sebagian para ulama mengatakan dengan sebuah ungkapan ini yang mereka mengulang-ulang ungkapan tersebut, terus-menerus diulang-ulang. Apa itu? Man hafidha hujjatun ala man la, atau man lam yahfad. Maksudnya orang yang hafal itu adalah argumen atau bukti atau hujjah bagi orang yang tidak menghafal. Jadi terkadang orang punya hafalan Al-Quran, punya hafalan As-Sunnah, itu dia lebih tahu tentang keadaan atau dalil daripada orang yang tidak menghafal. Sehingga orang yang tidak hafal itu terhujai. Namun perlu diperhatikan, seseorang ketika menghafal hujjah, menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, jangan sampai menjadi petaka untuk diri kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran itu bisa jadi hujjah untukmu atau justru menghujai dirimu. Manakala orang tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Naam, kita lihat berikutnya. Wad-dahriyun wal musyrikun. Sedangkan dahriyun yang mereka menyandarkan kehidupan ini dengan masa, berlalu dengan adanya masa saja, dan setelah itu nanti enggak dibangkitkan dan semisalnya. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrikin, wa mu'attilatus sifati, dan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa sa'iru ahli dhalal, dan seluruh barakallahu fikum pengikut kesesatan atau seluruh orang-orang sesat, angkaru ma angkaruh, mereka mengingkari apa yang mereka ingkari. Lijahlihim bihi, karena bodohnya mereka terhadapnya. Wa kaunihi la tudrikuhu uquluhum, dan juga keadaannya ini dikarenakan apa? Akal-akal mereka tidak bisa meraih, tidak bisa memahaminya. Li'annahum la yu'minuna bil ghaib, dikarenakan mereka tidak beriman dengan apa? Dengan perkara ghaib. Dikarenakan mereka tidak beriman dengan perkara ghaib. Na'am, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Wa banau madzahibahum 'alal qiyas, dan mereka membangun madhab mereka, na'am, barakallahu fikum, di atas qiyas yang fasid tentunya ya. Naam, wa banau madzahibahum 'alal qiyasil fasid fadallu an sawa'is sabil. Maka mereka membangun madhab aliran mereka, ajaran mereka di atas qiyas yang fasid,
kias yang rusak, kias yang batil, akhirnya mereka pun sesat dari jalan yang lurus wal'iyadzubillah, karena sandarannya bukan dalil. Oleh karena itu, sebagai patokan ikhwani wa akhwati fillah, barang siapa yang lari dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sudah kami ucapkan berkali-kali ya. Sudah kami nukelkan berkali-kali ya. Yang lupa diingat kembali, yang tidak lupa walhamdulillah, namun kami ulang kembali. Yaitu ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, yang beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih, dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, "Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil." Dan barang siapa yang meninggalkan atau memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus wal a'yadu billah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Itulah keadaan na'am barakallahu fikum orang-orang jahiliyah yang justru mereka sering mengadakan permusuhan dan perdebatan, namun dibangun di atas kebodohan, bukan dibangun di atas ilmu wal a'yadu billah. Na'am. Kita lanjutkan satu lagi barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatul 20 ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-120, da'wahum ittiba'as salafi ma'at tasrihi bi mukhalafatihim. Seruan mereka atau pengakuan mereka mengikuti jejaknya para salaf bersamaan apa? Terang-terangan mereka menyelisih. Jadi mereka mengaku diri mereka mengikuti jejaknya para salaf pendahulu mereka, padahal mereka sendiri terang-terangan menyelisih para salaf. Itu intinya. Barakallahu fikum. Na'amallahul musta'an. Ini juga jadi permasalahan. Banyak sekarang orang-orang yang justru mengikuti langkahnya orang-orang jahiliyah wal'iyadu billah. Nah, barakallahu fikum, mengikuti langkahnya orang-orang jahiliyah. Mereka mengaku-ngaku dirinya ahlus sunnah, mengaku dirinya sunni salafi, namun amalannya jauh daripada amalan sunnah. Amalan jauh daripada amalan jejaknya para salaf. Berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan yayasan-yayasan, berdakwah dengan cara minta-minta, berdakwah dengan formalitas sekolah-sekolahan dan semisalnya, mengandalkan ijazah dan semisalnya, berdakwah dengan cara barakallahu fikum demonstrasi dan semisalnya, kudeta, revolusi, pemberontakan. Itu semuanya sekedar pengakuan saja, mengaku ahlus sunnah namun tidak menerapkan apa yang diharuskan, amalan-amalan dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Jadi mereka tidak beramal dengan amalan dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah, namun yang sesuai dengan hawa nafsu mereka demi mendapatkan dunia atau harta. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, amatul Yahud wan Nasara, mayoritas atau kebanyakan orang Yahud wan Nasara wa ahlud dalal, dan orang-orang sesat, minal muntasibina ilal Islam, dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada agama Islam, kulluhum yadda'una annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minin qablahum. Mereka seluruhnya mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan mukminin. Seperti itu. Kami mengikuti jejaknya bapak-bapak kami, katanya. Jadi kalangan mukminin, itu pengakuan mereka ya. Fal yahudu yadda'una annahum min atba'i Musa alaihissalam wa man amana bih. Orang-orang Yahud mereka mengaku bahwasanya mereka itu adalah pengikutnya atau mengikuti jejaknya Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga orang-orang yang beriman dengannya. Wan Nasara yadda'una annahum yattabi'una al-Masih alaihissalam. Dan orang-orang Nasara mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam, wa man amana bih, dan orang yang beriman dengannya. Wa ahlud dalal min hadil ummah, dan orang-orang sesat dari kalangan umat ini, yadda'una, mereka mengaku-ngaku annahum yattabi'una salafa hadil ummah, bahwasanya mereka mengikuti barakallahu fikum pendahulu dari kalangan umat ini, katanya. Minas sahabah wa tabi'in wa atba'ihim, dari kalangan sahabah dan juga tabi'in wa atba'ihim wa atba'ut tabi'in. Wa anna ma hum alaihi huwa madhhabus salaf, dan bahwasanya perbuatan atau barakallahu fikum keadaan yang mereka berada di atasnya itu adalah madhabnya, jalannya, prinsipnya para salaf, katanya. Allahul musta'an. Ini tamun juga barakallahu fikum yang seperti ini hanya saja sekedar pengakuan saja. Kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Masing-masing orang mengaku dirinya pun punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila sendiri tidak mengakui hubungan tersebut. Masing-masing orang mengaku dirinya sunni salafi, ahlus sunnah wal jamaah, sabitun, bahkan barakallahu fikum, namun amalannya jauh daripada amalan sunnah. Barakallahu fikum, berdakwah dengan minta-minta, berdakwah dengan proposal yayasan dan misalnya. Barakallahu fikum, atau dengan sarana-sarana yang tidak ada salafnya. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Atau berdakwah dengan mengandalkan fatwa ulama
tidak berdasarkan apa? Hujjah dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, intinya fatwa ulama sudah bagi mereka. Tidak. Kita semuanya sudah kami sebutkan harus mengambil hujjah, mengambil argumen, mengambil dalil dari Al-Qur'an was Sunnah. Barakallahu fikum. Na'am. Adapun fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak berseberangan dengan dalil, maka boleh kita ambil dan boleh kita barakallahu fikum sebarkan. Adapun fatwa ulama, pendapat para ulama yang jauh daripada dalil atau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, maka itu bukan hujjah dan bahkan wajib kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Bukan berarti kita mencaci maki para ulama, namun justru ini adalah nasihat dan juga arahan daripada para ulama. Barakallahu fikum, yang sering kami ulang-ulang. Nasihat siapa itu? Nasihatnya Al-Imam Abu Abdullah Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, innama ana basharun, hanya saja aku manusia biasa, ukhti wa usib, kadang keliru kadang benar, fangduru fi ra'yi, maka perhatikanlah pada pendapatku, fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu, selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an was sunnah ambillah, wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh, dan selama pendapatku berseberangan atau menyelisih daripada Al-Qur'an sunnah, maka tinggalkanlah. Bayangkan, nasihat siapa yang kita ambil? Nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'am. Jadi fatwa ulama pun kalau seandainya berseberangan dalil, kita tinggalkan. Jangan beralasan ini fatwa ulama kok, kita berdakwah dengan yayasan ada ulamanya, berdakwah dengan televisi juga ada ulamanya, berdakwah dengan proposal minta-minta juga ada fatwa ulamanya. Kita bikin sekolahan-sekolahan formalitas ijazah juga ada ulamanya. Kalau seperti itu juga ikhwal muslimin atau dalam artian orang hizbiyun, mereka juga punya ulama. Nah, barakallahu fikum, demokrasi, demonstrasi, pemilu itu juga mereka memiliki apa? Ulamanya. Kalau semuanya kembali kepada ulama, dalam artian kalau dalil itu bersama ulama. Nah, barakallahu fikum. Namun dalil adalah Al-Qur'an Sunnah. Selama fatwa para ulama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, maka ambillah. Barakallahu fikum. Nah, tidak masalah. Tapi kalau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, maka wajib kita menolak dan wajib kita menghindarkan diri kita dari fatwa-fatwa tersebut. Allahul musta'an. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa ma kullu man idda'a annahu 'ala madhhab as-salaf aw 'ala manhaj as-salaf takunu da'wahu sahihatan. Tidak setiap orang yang mengaku-ngaku dirinya itu berada di atas madhab salaf, berada di atas jalannya para salaf, atau di atas prinsipnya para salaf, kemudian seruan tersebut langsung benar. Tidak semuanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Hatta ya'ridha ma 'indahu 'ala manhaj as-salaf as-salih, hingga dia memaparkan, menampakkan apa yang ada di sisinya berupa apa? Manhaj atau prinsip jalannya para salaf yang saleh. Fa in tabaqa, jika mencocoki, ucapannya tadi mencocoki perbuatannya, fa huwa 'ala manhaj as-salaf, maka dia berada di atas manhaj salaf. Wa in khalafa, namun jika ucapannya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan misalkan, fa innahu laisa 'ala manhaj salaf, maka sungguhnya dia tidak berada di atas manhaj salaf. Mengatakan gambar makhluk bernyawa haram, tapi eksis saja, senang saja berdakwah dengan televisi misalkan. Mana? Buktikan kalau seandainya dia benar-benar mengikuti jejaknya para salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Allahul musta'an, bukan sekedar pengakuan. Wa in da'a hadza. Nah, walaupun dia mengaku bahwasanya kami berada di atas manhaj salaf, kalau seandainya berseberangan, barakallahu fikum, ucapannya berseberangan dengan perbuatannya, berseberangan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, maka tidak dikatakan dia adalah pengikutnya para salaf. Wa kullu tawaifid dalatil an, seluruh atau semua kelompok sesat sekarang ini, tadda'i annaha 'ala madhhab salaf. Nah, mereka mengaku-ngaku bahasanya berada di atas madhab salaf. Walakinnahum laisu 'ala manhaj salaf. Nah, akan tapi mereka tidak berada di atas prinsip atau jejaknya atau jalannya para salaf. Li'annahum la yantabiqu 'alaihim qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhabiti madhhab salaf. Dikarenakan mereka tidak mencocoki atau tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW mengenai ketentuan atau syarat daripada madhab salaf. Apa ketentuannya? Dobitnya apa? Man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Itu orang yang seperti atau orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabatnya. Hadzal ladzi yakunu ala manhaj salaf. Inilah yang orang itu dikatakan berada di atas prinsip atau jalannya para salaf. Amma man khalafa hadza. Adapun orang yang menyelisihi ini, menyelisihi jejaknya para salaf ini, fa innahu laisa ala manhaj salaf, maka sesungguhnya dia tidak berada di atas prinsipnya para salaf,
Wa in da'a dzalik, walaupun dia mengaku-ngaku hal tersebut. Wal ibratu laysat bid-da'wa, karena yang jadikan patokan atau sandaran atau pelajaran itu bukan semata-mata seruan atau pengakuan. Wa innamal ibratu bil haqiqah, namun hanya saja ibrah dianggap sebagai pelajaran atau diakui itu manakala sesuai dengan hakikatnya. Itu. Wa innamal ibrah bil haqiqah. Jadi yang jadikan ibrah dengan pelajaran yang dianggap itu adalah hakikatnya itu. Falladzina yad'una salafiyata katsirun, maka sesungguhnya orang-orang yang mengaku-ngaku berada di atas manhaj salaf itu banyak sekali. Lakin la budda min ardi ma hum alaihi ala manhaj salaf salih. Akan tetapi harus dia menampilkan apa yang mereka berada di atasnya. Barakallahu fikum, berada di atas jalannya atau prinsipnya, jejaknya para salaf salih. Wa fa in tabaqa, dipaparkan, ditunjukkan amalannya bagaimana? Sama enggak dengan amalan salaf? Apakah para salaf pernah minta-minta dalam artian untuk berdakwah? Barakallahu fikum. Apakah para salaf berdakwah dengan membolehkan televisi atau membolehkan gambar melakukan nyawa intinya? Barakallahu fikum. Apakah para salaf mereka berdakwah dengan cara membuat organisasi atau partai-partai atau istilahnya barakallahu fikum dengan cara yang seperti itu? Apakah para salaf mereka berdakwah dengan cara memberontak, kudeta, revolusi, demonstrasi dan misalnya? Tidak. Fa in tabaqa, jika mencocoki, fa hadza haqqun, berarti inilah benar. Inilah yang benar. Wa in khalafa, namun jika setelah dipaparkan, ditunjukkan, dicocokkan kok enggak benar, kok menyelisihi, fa innahum laisu ala manhajis salafus salih, maka sungguhnya mereka tidak berada di atas manhaj para salafus salih. Wa kadzalika alladziina yantasibuna ila al-madzahib al-arba'ah wa hum yukhalifuna al-a'immah fil i'tiqad. Seperti itu pula orang-orang yang mereka menisbahkan diri kepada 4 mazhab, dalam keadaan mereka menyelisih para imam tersebut dalam masalah keyakinan, fantisabuhum ghair sahih, maka penyadaran mereka tidak benar. Li'annahum khalafuhum fi ahammil asya, dikarenakan mereka menyelisihi dengan para imam 4 tersebut dalam perkara yang sangat penting, wa huwal aqidah, yaitu masalah aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Jadi kalau mereka cuma mengaku-ngaku, itu tidak benar. Barakallahu fikum. Tapi pengakuan tersebut hendaknya diiringi dengan praktek dan amalan. Dicocokkan dengan amalannya atau jejaknya para salaf. Karena orang yang menisbahkan diri pada salaf itu menisbahkan pada perkara yang sangat besar. Karena orang yang bahagia adalah orang yang yang mereka mengikuti jejaknya para salaf. Sudah kami sebutkan berkali-kali ucapan siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Fathul Bari, "Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wastanaba ma ahdatsahu al-khalaf." Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh, menyadarkan dirinya, mengikuti jejaknya para salaf, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari jejaknya atau perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Itulah orang yang bahagia, orang yang senantiasa mengikuti jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara yang baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan yang jauh daripada syariat Al-Quran was sunnah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillah rabbil alamin.